Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran kali ini dengan judul manajemen stres yang merupakan salah satu materi pada ilmu perilaku dan etika profesi. Stres di sini didefinisikan sebagai fenomena secara psikofisik yang sebetulnya manusiawi. Artinya, stres itu sendiri bersifat inheren pada diri setiap individu atau orang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan stres ini juga dialami oleh setiap orang dengan tidak mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan, ataupun status sosial ekonomi. Sehingga stres ini sebetulnya merupakan sesuatu yang wajar dialami oleh setiap individu, di mana pada proses periodisasinya itu akan berbeda-beda pada setiap usia. Berikut adalah periodisasi dari stres yang dialami manusia mulai dari setelah lahir hingga meninggal. Stres pada bayi bisa dialami jika bayi tersebut mengalami tuntutan-tuntutan secara fisiologis. Adanya keharusan bagi bayi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan atau peraturan dari orang tuanya. Misalnya ketika orang tua mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan pada saat dimulai usia bayi, seperti misalnya terkait dengan cara makan, cara minum, kemudian cara menyampaikan sesuatu, itu bayi bisa mengalami proses stressing. Kemudian stres pada anak, stres ini bersumber dari keluarga, bisa dikarenakan kurangnya curahan kasih sayang dari orang tua ataupun perubahan status keluarga. Misalnya dari keluarga yang berkecukupan menjadi kekurangan terkait dengan adanya permasalahan ekonomi. Kemudian keluarga yang mengalami broken home ataupun salah satu orang tuanya mengalami masalah sehingga mereka harus berpisah. Hal ini juga bisa menimbulkan stres. Kemudian stres pada remaja, konflik atau pertentangan antara dominasi peraturan dari orang tua dengan kebutuhan remaja untuk mulai mengaktualisasikan diri untuk bisa beraktivitas lebih bebas atau independen dari peraturan tersebut. Stres bisa juga dialami pada masa dewasa. Sebagai contoh, kegagalan dari suatu pernikahan mengakibatkan seseorang bisa mengalami stres. Kemudian ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Misalnya adanya konflik dari keluarga akibat dari pihak luar. Kemudian masalah nafkah kehidupan yang mungkin tidak mencukupi atau kehilangan pekerjaan seperti seseorang yang mengalami PHK. Ini merupakan kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan stres dan terjadi pada berbagai periodisasi dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi stres itu berpeluang dialami oleh siapapun. Jadi ya bisa didefinisikan stres itu merupakan semua hal yang menyangkut perubahan dari seseorang, di mana perubahan ini mengakibatkan perlunya penyesuaian dan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi akibat adanya perubahan tersebut. Nah, untuk jenis stres itu sendiri bisa menimpa secara fisik pada diri seseorang yang disebut juga dengan stres organobiologis, di mana stres ini akan mempengaruhi kesehatannya secara fisik. Bisa juga jenis stres yang terkait dengan jiwa dan sosial,
atau biasa disebut dengan stres psikososial. Nah, keadaan kedua macam stres ini akan menimbulkan ekspresi yang berbeda ya. Meskipun sebagian besar yang terlihat itu adalah bentuk ketidakwajaran ataupun bentuk sakit. Nah, hal-hal yang menyebabkan stres itu disebut dengan stresor. Stresor itu ada beberapa tingkatan, ada yang berbentuk stresor yang besar dan terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bersifat spesifik. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang matang atau stabil jika mengalami stres bisa memberikan reaksi yang positif ya, bisa memberikan respon yang positif ya. Tingkat kestresan dari seseorang tadi selain dari kematangan juga sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin atau seks, kemudian kepribadian, intelijensia, status sosial ataupun pekerjaan. Jadi tingkat stres ini setiap individu berbeda-beda karena faktor yang mempengaruhinya akan sangat bergantung dari individu masing-masing. Ya. Seorang anak dengan permasalahan yang sama dengan seorang dewasa akan memberikan respon stres yang berbeda. Sehingga stres ini tidak bisa digeneralisir dalam setiap individu. Apa saja yang bisa menjadi sumber stres bagi seorang individu adalah yang pertama adalah keadaan frustasi ya, di mana seseorang yang mempunyai tujuan itu mendapat halangan dari lingkungannya ya, baik itu dari keadaan yang bersifat benda ataupun dari keadaan yang bersifat makhluk hidup seperti manusia ya. Kemudian konflik ya, konflik terdapat beberapa pilihan ya untuk memberikan solusinya. Bisa dilakukan dengan pendekatan ganda, bisa juga dengan penolakan ganda, ataupun kedua-duanya ya. Artinya jika kita mendapat peluang terjadi konflik, maka harus ada pertimbangan-pertimbangan apakah kita akan menyelesaikan konflik itu atau kita menghindarinya atau kita melakukan kedua-duanya ya, tetapi membuat keseimbangan. Tentunya yang terbaik adalah melakukan pendekatan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian kalau misalnya tidak mempunyai kemampuan, kita bisa melakukan penolakan. Kemudian adanya tekanan dari pihak luar ataupun dari dalam diri kita sendiri ya. Misalnya tugas yang bertumpuk ya. Atau kalau yang bersifat internal adalah keterbatasan dari fisik kita yang mengakibatkan kita sulit melakukan aktivitas gitu. Misalnya orang yang sakit, tapi dia harus menyelesaikan pekerjaan dan beraktivitas di luar gitu, sehingga dia tidak bisa melakukannya. Hal ini juga bisa menimbulkan stres ya. Krisis adalah dapat akut pada satu orang ataupun dapat pula pada suatu kelompok. Jadi keadaan krisis misalnya bagi seorang pekerja itu jika terjadi dalam suatu sistem, maka krisis tersebut bisa dinyatakan sebagai krisis yang terjadi pada suatu kelompok. Dan tentunya krisis ini sebetulnya mempunyai ambang toleransi ya. Kalau ambangnya sudah tidak mampu ditoleransi, bisa mengakibatkan kondisi stres. Apakah yang dimaksud dengan krisis itu sendiri? Krisis itu adalah suatu keadaan di mana seseorang
berada dalam suatu keadaan mendekati nilai ambang frustrasi, dan bila melaluinya dengan baik, maka seseorang akan menjadi lebih matang. Tapi sebaliknya, bila tidak akan memperburuk keadaan seseorang atau jiwanya. Sebagai contoh yang bersifat perorangan, misalnya terjadinya kebangkrutan pada suatu usaha ya. Jika seseorang itu bisa melampauinya, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih matang. Tapi sebaliknya, jika tidak, maka kondisinya akan mengakibatkan kegoncangan jiwa dan mungkin bisa berlangsung lama ya apabila tidak menemukan solusi yang terbaik. Kemudian krisis yang terjadi di suatu kelompok contohnya adalah terjadinya bencana alam ya seperti misalnya tanah longsor ya, tsunami pada saat di Aceh kemarin ya. Itu bisa dikatakan sebagai krisis yang menimpa kelompok. Jadi dari penjelasan di atas sebetulnya stres itu tidak selalu identik dengan hal yang buruk ya. Hal ini disebut dengan eustress ya, stres yang tidak memberikan dampak. Yang buruk atau justru memberikan dampak positif itu disebut dengan eustress. Sebagai contoh adalah proses mendisiplinkan anak itu sebetulnya stres tetapi yang suatu saat akan memberikan uh, hal yang positif bagi anak itu sendiri. Jadi ada istilah Roxy make a good sailor. Di ombak di laut itu akan mengakibatkan uh, nahkodanya semakin baik ya, semakin terlatih ya. Stres berkepanjangan dan atau tidak dapat diatasi, ini yang berbahaya yang disebut istilahnya dengan distress. Bisa bersifat irritable, yang irritable yang dapat menimbulkan kelelahan yang tanpa sebab, palpitasi dan gangguan tidur. Ya. Jadi keadaan distres ini akan mempengaruhi fisik secara signifikan. Untuk nilai ambang frustasi, di mana nilai ambang ini didefinisikan sebagai kekuatan maksimal jiwa seseorang untuk menahan beberapa beban jiwa sekaligus atau disebut dengan ego strength. Kekuatan ego itu sendiri tergantung pada berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Seorang kadang rapuh ataupun kuat ya dipengaruhi oleh faktor genetiknya, kemudian kematangan dan ciri kepribadiannya, kemudian pola berpikir dan keimanannya. Ya. Nah ini ada hubungannya ya dengan kecerdasan yang kita bahas kemarin ya. Ada intelligent question, emotional question, spiritual dan seterusnya. Ini juga merupakan salah satu bentuk faktor yang mempengaruhi ambang dari frustasi. Kemudian dekompensasi jiwa ya. Dekompensasi jiwa ini terjadi bila nilai ambang itu dilampaui dengan akibat orang tersebut akan mengalami sakit jiwa pada spektrum yang lebih luas ya. Misalnya mengalami gangguan konsentrasi, ini untuk tahap yang ringan dan bahkan mungkin sampai pada kelainan jiwa atau gila ya. Tahapan dari seseorang yang mengalami stres itu membentuk suatu dinamika ya. Apabila mendapat stresor dari luar, stresor dari stresor dari luar, maka di alam bawah sadar kita itu akan memberikan respon ya. Respon ini bisa menuntaskan ataupun bisa semakin memperparah ya. Jadi alam bawah sadar itu biasanya
sangat tergantung dari perjalanan hidup seseorang, memori apa saja yang tersimpan di dalam dirinya, sehingga eh, mengakibatkan dia mempunyai refleks tersendiri terhadap alam bawah sadarnya. Kemudian stresor dari dalam diri itu juga akan mempengaruhi pribadi. Sebagai contoh, misalnya cita-cita, ya, target, prasangka, ini kita harus bisa lakukan manage ya supaya tidak menjadikan kita mengalami gangguan. Jadi gangguannya apa saja yang dialami seseorang yang mengalami stres, bisa dalam bentuk gangguan emosi, eh, mengalami obsesi atau apatis, bahkan mungkin ke arah psikosomatis yang bisa mempengaruhi fisik atau jiwa secara berkelanjutan atau dalam waktu yang lama. Nah, untuk seseorang yang sudah mengalami stres, apa saja gejala yang bisa muncul terhadap orang tersebut? Gejala stres itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara fisik dan psikis. Untuk secara fisik biasanya ditandai dengan munculnya sakit kepala, sakit lambung atau mah, hipertensi, seperti darah tinggi, sakit jantung atau dada berdebar-debar, insomnia, sulit tidur, mudah lelah, keluar keringat dingin, menurunnya selera makan, dan sering mengalami buang air kecil. Itu merupakan gejala fisik yang dialami seseorang yang mengalami stres. Sedangkan gejala psikis dari stres itu meliputi rasa gelisah atau cemas, kurang dapat berkonsentrasi dalam belajar atau bekerja, mempunyai sikap apatis atau masa bodoh, sikap pesimis, hilang rasa humor, bungkam seribu bahasa, malas bekerja, malas belajar, sering melamun, dan sering tiba-tiba marah ataupun bersifat agresif. Untuk gangguan emosi itu sendiri, wujudnya yang paling ringan adalah kurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi atau gangguan konsentrasi. Sedangkan kondisi yang lebih berat hingga bisa sampai mengalami kehilangan penilaian terhadap realita. Jadi dia mempunyai disorientasi yang berbeda ya terhadap realita atau kenyataan hidup yang dialaminya. Untuk pengobatannya bisa dilakukan pendekatan yang holistik ya. Untuk mengetahui rasa cemas itu sendiri yang kadang timbul ke dalam fisik seseorang itu dalam bentuk misalnya jantung berdebar, keluar keringat dingin ataupun mimpi buruk, kemudian depresi, pseudodemensia ya, bisa mengakibatkan bisa menjadi akibat karena timbulnya depresi. Kemudian insomnia juga merupakan depresi yang terselubung. Beberapa hal yang bisa menunjukkan proses gejala stres adalah yang teringan adalah bersifat apatis dan acuh tak acuh. Yang berbahaya adalah timbulnya obsesi atau pengembangan ke arah analisa yang negatif. Pada saat mengalami stres itu sendiri, tubuh bisa mengalami pembelaan dengan berbagai mekanisme ya. Jika prinsip dari stres itu mengakibatkan jiwanya tertekan, maka eh, ekspresinya bisa diwujudkan ke dalam fisik ya, ke badannya. Nah, sebagai contoh keluhan somatisasi ya, gangguan psikosomatik. Nah, jika semakin
parah, maka akan menjadi gangguan psikoneuroimunologi. Jadi akan berakibat pada berbagai jenis penyakit. Kondisi stres yang berkepanjangan bisa menimbulkan berbagai penyakit yang bahkan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa, misalnya seperti stroke, infark, dan kanker. Ya. Nah, apa saja yang menjadi faktor stres? Stresor fisik, biologis, penyebab stres dari fisik antara lain adalah penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau salah satu anggota tubuh kurang berfungsi, wajah yang tidak cantik atau ganteng, dan postur tubuh yang dipersepsi kurang ideal. Hal ini bisa menjadi stresor yang berasal dari fisik. Sedangkan stresor yang bersifat psikologis ditandai dengan orang yang selalu negatif thinking atau berburuk sangka, kemudian frustrasi, ya, iri hati atau dendam, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik secara pribadi, dan keinginan yang di luar kemampuan. Hal ini merupakan stresor yang bersifat psikologis. Kemudian faktor stresor sosial contohnya adalah iklim kehidupan di keluarga yang mengalami broken home, sehingga di dalam keluarga tidak ada rasa kasih sayang. Kemudian faktor pekerjaan, terkena PHK, ya. Kemudian iklim dari lingkungan juga bisa menimbulkan stres. Stresor dari dalam kadang tidak difahami atau tidak disadari oleh masing-masing individu. Misalnya cita-cita yang terlalu tinggi, ya. Teori ini dimunculkan oleh Warren Horney. Target yang terlalu kaku, ya, tidak bisa fleksibel terhadap keadaan di sekitarnya. Kemudian hal ini bisa diatasi dengan melatih kita untuk melakukan tidak terhadap tuntutan yang diberikan kepada diri sendiri. Ya. Kemudian prasangka ke orang lain atau ke diri sendiri yang pada umumnya meluas karena kait-mengkait dengan peristiwa yang lama. Jadi ini akan berkesinambungan jika tidak dilakukan pemutusan, ya. Misalnya ada masa lalu yang mengakibatkan kita muncul pemicu stres, itu akan muncul setiap saat dan nanti akan bertambah jika kita akan mengalami permasalahan. Nah, ini sebaiknya harus dilakukan pemutusan, ya, untuk stresor ini. Nah, terdapat hitungan, ya, untuk menilai skor stres, ya, dihitung dengan life event dari Holmes and Rahe, ya, batas yang bisa ditanggung oleh jiwa seseorang itu adalah 300 per tahun, di mana orang bisa mengatasinya dan masih bisa beraktivitas dengan normal. Untuk perceraian itu mempunyai tingkat stres 65, masuk penjara 63, dipecat 63, kematian keluarga dekat 63, perubahan keuangan 34. Nah, ini kalau kita sebagai pelajar atau mahasiswa tentunya mungkin beda, ya, tidak sama persis dengan ini, ya. Harusnya pada kondisi tertentu masih bisa ditampung, ya, tapi kalau misalnya banyak terdapat endapan dalam diri di masa lalu yang itu belum terselesaikan, maka akan menjadi akumulatif di dalam tubuh, ya, dan mengakibatkan kesakitan. Nah, tubuh yang mengalami stresor dia akan memberikan respon yang spesifik ataupun yang bersifat umum.
yang respon spesifik ini berlaku untuk jenis stresor tertentu, sedangkan yang bersifat umum itu bersifat menyeluruh ataupun non spesifik apapun jenis stresornya. Nah, ini jika kita lihat proses fisiologi seseorang yang mengalami stresor akan mempengaruhi berbagai organ yang ada di tubuh. Apa saja di antara organ tersebut nih ya yang diberi warna hijau, ini adalah organ-organnya, dan senyawa-senyawa yang muncul yang bisa mengakibatkan gangguan tersebut ditunjukkan pada gambar yang diberi warna hitam nih ya. Kayak misalnya ini hipotalamus, ini merupakan suatu sistem saraf simpatik ya, akan bisa mengakibatkan meningkatnya CRH ya, yang mempengaruhi hipofisis dari anterior ya, sehingga akan meningkatkan ACTH dan mempengaruhi korteks adrenal dan muncul kortisol ya. Kortisol ini mempunyai ritme sendiri sebetulnya di dalam tubuh, tapi kalau misalnya kondisi stres kita itu berlangsung secara terus-menerus di dalam keseharian ya, biasanya kortisol ini muncul di malam hari, tapi kalau misalnya mengalami stres berkelanjutan maka dia akan muncul setiap saat dan akan merusak dari fungsi fisiologis tubuh kita sendiri. Kemudian begitu juga di hipofisis posterior ya, akan meningkatkan vasopresin. Kemudian medula adrenal dengan meningkatnya epinefrin, ada pankreas endokrin dengan meningkatnya glukogen dan menurunnya insulin. Kemudian otot polos arteriol yang mengalami vasokonstriksi dan meningkatkan aliran darah melalui ginjal sehingga meningkatkan renin dan angiotensin dan aldosteron. Jadi proses ini jika kita alami terus-menerus otomatis akan mengganggu keseimbangan dari sistem fisiologis kita yang bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, dengan adanya risiko yang banyak ya pada seseorang yang mengalami stres berkelanjutan, maka stres perlu dilakukan pengelolaan yang disebut dengan istilah coping ya. Coping adalah proses pengelolaan tuntutan yang bersifat internal ataupun eksternal yang ditaksir sebagai beban karena di luar kemampuan individu. Faktor yang mempengaruhi coping sebagai upaya mereduksi atau mengatasi stres adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya dukungan sosial. Jadi pemberian bantuan atau pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan dekat atau saudara atau teman itu sangat diperlukan. Ya, jadi di sini fungsinya kita mempunyai teman yang bermanfaat ya ataupun keluarga yang bermanfaat adalah akan membantu kita pada saat kita mengalami kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian ini dari faktor dukungan sosial, kemudian dari aspek kepribadian, ketabahan dan daya tahan seseorang itu akan memberikan ya daya tersendiri atau kemampuan untuk pengelolaan stres ya. Sifat optimis dan humoris itu juga sangat mempengaruhi proses perbaikan seseorang terhadap kondisi stres. Coping mempunyai jenisnya ya, ada coping yang bersifat negatif, contohnya adalah melarikan diri dari kenyataan ya, ini mungkin hanya akan memberikan solusi sesaat untuk menghadapi stres ya, sehingga lebih baik tidak dilakukan gitu ya. Kemudian tetapi kalau misalnya
ini berfungsi untuk seperti misalnya refresh ya, menyegarkan ulang ya nggak masalah ya, pergi sebentar kemudian kembali lagi dan diperbaiki. Kemudian perilaku yang ditujukan untuk menyakiti orang lain. Nah, ada juga stres seseorang yang mengakibatkan akhirnya dia mempunyai orientasi yang berbeda ya, karena mengalami stres yang berkepanjangan sehingga apa yang dilakukan dia tidak mengalami kesadaran bahwa itu menyakiti orang lain. Kemudian ada juga yang bersifat memanjakan diri sendiri. Nah, ini pun jika terjadi misalnya dalam term waktu tertentu ya, misalnya sebentar gitu, masih mungkin masih bisa ditolerir ya. Karena kalau misalnya berlangsung dalam waktu yang lama, memanjakan diri sendiri ini juga akan memberikan impact yang tidak baik terhadap kepribadian seseorang tersebut. Kemudian ada coping positif ya. Contohnya adalah menghadapi masalah secara langsung, melakukan evaluasi alternatif secara rasional dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Kemudian menilai atau mempersepsi situasi stres berdasarkan kepada pertimbangan yang rasional, mengendalikan diri atau self control dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagai kesimpulan dari materi kali ini, struktur tubuh pada manusia yaitu memiliki kapasitas ya untuk menghadapi stres dalam bentuk ID atau insting, kemudian ego atau reality, dan super ego atau morality ya. Nah, struktur ini tentunya hendaknya bisa dikembangkan untuk kita bisa melakukan adaptasi terhadap stres. Dan stres itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari proses kehidupan yang harus dilalui, karena apabila tidak ada stresor yang menjadikan kita merasakan kondisi-kondisi tertentu, maka seseorang itu justru akan bisa mati ya. Jadi kalau tidak stres ya berarti dia sudah mati rasa semuanya ya. Artinya dia tidak hidup gitu. Nah, untuk menghadapi stres itu sendiri, tubuh perlu melakukan reaksi penyesuaian agar stres yang dialami itu bisa mengarah kepada kepribadian yang lebih matang, bukan sebaliknya menjadi distres yang berulang-ulang sehingga menimbulkan gangguan jiwa. Jadi yang kita harapkan adalah stres itu menjadi eustress sehingga kepribadian kita akan menjadi lebih matang. Ya, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.